Inovasi, jumpa bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation, satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, tentu saja pasti sudah tahu ya dengan yang namanya kopi. Bagi pencinta kopi ini tentu saja tidak asing lagi. Nah, kopi ini menjadi favorit karena memang rasanya yang enak dan bisa menyegarkan juga badan ya. Tentu saja dengan kandungan zat yang di dalamnya itu juga bisa menambah kesehatan kita gitu ya. Nah, yang kita tahu bahwa warna kopi itu adalah hitam pekat ya. Nah, kalaupun ada warnanya yang lebih coklat itu karena ditambah dengan tentu saja creamer ataupun susu. Nah, di podcast kita kali ini kita akan berbicara soal kopi, tapi dengan tampilan yang berbeda dari kopi-kopi biasanya. Nah, telah hadir narasumber kita, beliau adalah Kepala Sekolah dari SMK Muhammadiyah 3 Palembang, yaitu Bapak Ahmad Berlian Ariansa, GR SPD. Nah, dengan judul inovasinya adalah Corona Kopi Racik Warna. Nah, penasaran? Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat datang Pak Berlian. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Oke, apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga di tengah-tengah pandemi kayak gini tetap memberikan kita semangat untuk terus sehat. Oke. Dan juga khususnya di acara hari ini semangat untuk berinovasi tentunya. Oke, dan menginspirasi Dan sahabat menginspirasi, inovasi ya? betul sekali Oke. Ibu. Oke, Bapak Berlian. Nah, ini inovasinya itu tadi kopi ya Pak ya? Iya, Ibu. Nah, tapi saya justru sebelum kita jauh membahas kopi, saya juga penasaran ini. Ini yang ada di meja ini kopi. Kopi Ibu. Oh, saya mikirnya ini sirup, Pak. Karena kan setahu kita kopi itu warnanya hitam. Iya betul. Iya. Nah, tentu saja ini inovasinya ya, Pak ya. Iya Ibu. Nah, sahabat inovasi, penasaran ya, saya pun penasaran. Nanti kita akan lebih jauh mengulas inovasi ini seperti apa. Oke, baik Pak. Bapak kan menghasilkan satu inovasi kopi yang tentu saja ada di meja ini ya. Nah, itu apa yang menjadi latar belakangnya? Kenapa Bapak berpikiran untuk membuat inovasi tapi dengan tampilan yang berbeda? Iya. Jadi yang pertama SMK Muhammadiyah 3 Palembang ini kan sebagai salah satu sekolah vokasional. Oke. Sekolah kejuruan, di mana memang anak-anaknya itu dituntut untuk menguasai keterampilan, namun juga mereka dituntut untuk berinovasi. Oke. Namun sebagai seorang kepala sekolah tentunya hal itu menjadi beban emosional sebenarnya, benar-benar, Pak. beban moral. Iya. Karena bagaimana seorang kepala sekolah itu meminta anak-anaknya berinovasi, menguasai jurusannya masing-masing, namun kepala sekolahnya belum ada inovasi. Ini yang pertama kali menggugah saya, Bu. Iya, iya. Lantas salah satu local wisdom di Palembang ini kan kearifan lokalnya kopi. Iya, Nah, di situ muncul inovasi bagaimana kita menghadirkan sebuah produk kearifan lokal kopi di dalamnya, namun dengan tampilan yang berbeda. Makanya izin Ibu. Makanya kalau tadi Ibu bilang kopi itu kan warnanya hitam. Nah, sekarang bagaimana menampilkan sebuah produk nggak hitam tapi warna-warni sesuai dengan selera. Jadi kalau kita tanya Ibu sukanya warna apa? Oke. Ibu suka warna apa? Iya. Nah, misalnya warna merah. Iya. Gimana caranya agar kita menikmati kopi selera kita dengan warna merahnya tadi. Nah, itu salah satu ide kreatifnya. Lantas muncul juga nama Corona. Jadi sekarang kan sedang hitsnya nama Corona ini. Nah, sehingga membuat ini yang jadi masalah itu bagaimana meracik bukan warnanya tapi meracik kata-katanya. Justru itu yang menjadi tantangan tersendiri. Tantangan ya, luar Pak? biasa. Jadi agar dinikmati tentu produk yang dibawa juga dengan nama-nama yang membuat orang tadi selera untuk membacanya. Oke. Jadi sehingga muncullah Corona Kopi Racik Warna. Oke. Nah, itu. Jadi asal muasal sehingga Corona ini Namanya Corona nama Corona dan hadir sekarang di hadapan kita, Ibu. Seperti itu. Dan kebetulan sekali saat ini Corona ini menjadi sangat viral ya, Betul Pak sekali, ya. Ibu. Tapi tentu saja ini bukan untuk dikonsumsi oleh yang terkena Corona, Pak ya.
harapan mungkin ke depan karena kopi ini kan kenikmatan kan bagi pencinta ini kan ada sensasi luar biasa. Ya, siapa tahu dengan hadirnya corona ini lebih menambah imun ke depannya kayak gitu. Oke. Iya. Nah, jadi justru ini menarik, Pak. Satu, Bapak menciptakan tampilan kopi dengan tampilannya berbeda. Satu, Iya. corona. Dalam memilih menjaring ide atau membeli ide ini untuk melakukan hal yang berbeda, dan ini saya pikir ini out of the box sekali ya, Pak ya. Karena kebanyakan kita tahu kopi itu yang sudah kita tahu adalah mendiversifikasi rasanya dengan betul. mencampur durian, mencampur alpukat, tahu saya seperti itu. Tapi justru Bapak mengambil langkah yang berbeda dari yang sudah pernah yang sudah ada gitu ya. Nah, dari corona aja apa nggak takut, Pak? Ini justru orang takut minumnya. Iya. Karena corona kan kita tahu itu virus, Pak. Iya. Makanya saya minta maaf Bu hari ini datang ke podcastnya Balitbangda ini. Jangan sampai nanti gara-gara bawa corona seluruh stafnya kena corona ini. Nah, tapi ya memang yang pertama Bu ya, saya itu tertarik dengan hal yang berbau dengan inovasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, menginisiasi. Mungkin dengan hadirnya produk-produk seperti ini, ada teman-teman dengan ide luar biasa, pemikiran yang hebat, mau untuk membuat sebuah produk yang dapat membanggakan nama daerahnya masing-masing melalui hal-hal yang berbau inovasi seperti ini. Itu harapan saya, Bu. Iya. Nah, tentu saja Bapak dalam melakukan inovasi ini tentu saja Bapak tidak sendirian ya. Iya. Tentu saja melibatkan mungkin beberapa rekan kerja atau justru anak-anak sekolah yang anak didik Bapak ya di sekolah. Nah, ini bagaimana, Pak? Apakah pada saat penjaringan ide terjadi perdebatan yang cukup panjang ya, karena Pak nggak mungkin ada aja kan Pak nggak mungkin Pak kita nanti orang nggak suka atau gimana. Nah, itu bagaimana prosesnya kemarin? Jadi betul sekali Bu. Jadi awalnya itu corona ini kan awalnya kopi bening Bu. Jadi corona ini kopi. Kalau di sini kita racik dari 50% arabica dan 50% robusta. Jadi memang rasa asam-asam kopinya ada, tapi fruitnya juga ada. Nah memang kemarin pada saat di sekolah saya sampaikan ide kepada teman-teman dewan guru. Kira-kira kalau ada tampilan kopi bening, kira-kira apalah yang dalam pikiran kalian? Oh nggak mungkin Pak dan sebagainya. Termasuk siswa Bu. Jadi awalnya lucu tuh. Nah namun itu jadi tantangan buat saya. Kan waktu di sekolah dulu ceritanya nih. Kan kita kenal namanya penyulingan, distilasi dan sebagainya. Nah, kita coba Bu. Ternyata dengan alat yang sederhana, memanfaatkan alat-alat yang ada di lingkungan sekolah, karena di sekolah itu ada jurusan boganya juga, jurusan masak-masak. Ternyata bisa kita modifikasi sehingga menghasilkan sebuah alat yang bisa digunakan untuk penyulingan atau distilasi. Nah, dari sanalah tampil kopi bening. Jadi awalnya ditertawain, tapi kita termotivasi gara-gara ditertawain tadi. Kita sulinglah kopi tadi, dapat kopi bening. Nah, kembali ke selera. Dengan selera tadi kan, saya suka warna apa, kalian suka warna apa. Nah, kita coba menampilkan kopi, kita tambahkan dengan warna makanan. Atau food coloring. Nah, dari sanalah muncul berbagai macam warna, tapi rasanya tetap rasa kopi. Kayak gitu. Jadi memang banyak sekali Bu. Ini awalnya banyak yang mentertawakan, ini luar biasa. Nah, jadi memang pada saat prosesnya itu ya Pak ya, tentu saja banyak sekali tantangannya juga ada ya. Oke, tapi ini semuanya akhirnya bisa mengerti ya Pak ya, bahwa ini loh inovasinya, dan tentu saja ini menjadi suatu produk yang sangat luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu. Oke, nah tadi Bapak mengatakan bahwa ini adalah satu proses melalui proses penyulingan. Nah, apakah alat yang Bapak pakai ini adalah alat yang sudah tersedia di pasaran, atau Bapak melakukan modifikasi atau inovasi justru di alatnya inovasi juga? Jadi dua Bu ya? Iya, jadi dua kan. Nah itu coba jadi ceritakan pada saya inovasi, karena ini menarik sekali menurut saya Pak ya. Jadi awalnya itu Bu memang tertarik dengan istilah distilasi penyulingan tuh. Jadi buka buku-buku, cari di Google dan sebagainya, googling dan sebagainya. Memang alat-alat distilasi ini kan banyak variatif. Tapi memang dalam hal kemampuan dan sebagainya tentu harus menghadirkan alat. Kalau kopi ini kan harus dalam kapasitas yang agak gede Bu, agak besar. Nah, alat distilasi kadang-kadang nggak bisa mengcover kopi tadi jika dimasak. Nah, sehingga dibutuhkan alat. Nah, dari sanalah kemarin ceritanya ngeliat Presto Bu. Nah, ini bukan merek kan, Presto kan merek.
Jadi Presto, iya. kita coba sekarang bagaimana memodifikasi Presto ini, Bu. Nah, Presto lantas disalurkan melalui pipa selang-selang. Nah, yang buat lucunya itu pada saat saya coba dengan berbagai macam selang pipa, Bu, mereka nggak kuat. Alat-alatnya nggak kuat. Pipa itu nggak kuat, kan tekanan tinggi, pressure Oke, kan. iya, 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 karena Nah, Presto, Pak ya. iya. Saya coba datang ke beberapa daerah di Sumatera Selatan. Bisa nggak buat alat yang serupa kayak gini? Banyak yang nyerah, Bu. Nah, ini mungkin ke depan pemerintah daerah juga harus mendukung, mensupport. Kira-kira kalau ada ide kreatif yang membutuhkan alat-alat baru, coba disupport lini-lini daerah yang pencipta-pencipta alat lah Alat, iya. di Sumatera Selatan, sehingga mereka mampu mungkin dengan binaan dan edukasi dan sebagainya. Karena nggak mampu, saya coba cari di luar Palembang, ke daerah Jawa saya telepon. Oke. Nah, mereka sanggup. Dan pipa ini ternyata efektif kalau menggunakan berbahan dasar kuningan. Nah, dari sana kita rakit, kita coba di sekolah bersama teman-teman kita rakit, dan alhamdulillah dengan berbagai macam eksperimen, uji coba dan sebagainya, tampil alat. Nah, insya Allah nanti ke depan saya coba tampilkan. Semoga alat itu juga menginspirasi. Kalau coronanya menginspirasi, Iya. semoga alatnya juga nanti ke depan akan menginspirasi seperti itu, Bu. Oke, jadi memang ini Pak adalah hasil dari proses penyulingan Iya, Bu. yang dengan alat yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan cairan kopi yang benar-benar bening ya Pak ya. Iya, Ibu. Karena kan kita tahu bahwa kopi itu sangat pekat dan tentu saja kan ampasnya itu Iya. sangat berpengaruh sekali ya Pak ya. Nah, untuk proses mendapatkan kopi yang bening gitu ya Pak ya, yang seperti Bapak tampilkan tadi ya, itu bentuk dasarnya ya Pak ya, Iya, bening Ibu. tadi ya. Nah, itu berapa lama Pak? Pembuatannya gitu. Iya. Kalau 1 liter air, distilasi ini kan proses pemisahan bahan baku dengan air, uap airnya. Jadi kalau 1 liter masuk, 1 liter keluar, Bu. Nah, ini kurang lebih kalau menggunakan alat tadi, Presto tadi, itu bisa memakan waktu sampai 1 jam. Sehingga diperoleh 1 liter air, 1 liter yang keluar, kayak gitu. Nah, tinggal ditambah pencampuran warnanya. All proses itu kurang lebih 2 jam lah semuanya. Oh, sampai dia Iya. mendapatkan cairan yang bening kayak Ah, air gitu ya Pak ya. Iya, Ibu. Nah, Iya. saat kopinya berapa banyak Pak? Kalau takaran, ini juga hasil eksperimen, Bu. Karena kan kita memang backgroundnya kan bukan sekolah berbasis kimia dan sebagainya. Jadi memang uji coba itu berlangsung hampir 6 bulanan, Bu, awalnya. Oke. Jadi ternyata 2 liter air itu berbanding dengan setengah kilo kopi. Nah, tapi kopi juga kita minta pada saat di roasting itu jangan sampai terlalu dark atau terlalu gelap. Oke. Itu medium to the dark. Jadi menghasilkan kopi itu memang fruitnya masih ada dan asamnya juga pas kayak gitu. Iya. Jadi memang komposisi kopi itu tetap diperhatikan ya Betul, Pak Bu. ya. Karena semakin pekat mungkin akan semakin lama Pak prosesnya. Gitu ya Pak ya. Nggak selesai produknya nanti. Oke, tapi dengan komposisi seperti yang Bapak sebutkan tadi itu sudah cukup menghasilkan rasa kopi ataupun sesuai dengan apa yang kita inginkan ya Bu, Pak ya. Kalau rasa nggak berubah, Bu. Tapi nah ini yang harus diedukasi dengan teman-teman para pencinta kopi. Yang pertama, kopi yang sehat itu sebenarnya nggak pahit. Nah, kopi yang sehat itu nggak pahit. Pahit itu kan hasil roasting arangnya kopi, biji kopi yang di roasting sehingga rasanya agak sedikit pahit. Dan memang salah satu hal yang menarik di corona ini, Bu, ini kopi racik warna ini nggak terlalu pahit memang. Nah, jadi memang sehatnya kopi harapan kita ada di corona. Enaknya kopi itu ada di corona. Walaupun banyak di luar sana kan kalau nggak pahit, nggak hitam tuh nggak kopi. Nggak kopi, Nah, benar kayak Pak. gitu. Kebanyakan begitu. Oh jadi memang ini rasanya rasa kopi, tapi Kopi, Bu. pahitnya tidak selegit ya, Iya. tidak selegit rasa kopi yang sebenarnya ya Pak ya. Jatuhnya kan kayak diekstrak kayak gitu, Bu. Oke. Iya. Jadi ini sebenarnya tujuan ataupun manfaat yang ingin diberikan dari inovasi ini apa Pak? Iya. Yang pertama mengedukasi teman-teman para pencinta kopi, karena kebetulan saya juga pencinta kopi, Bu. Pantes. Jadi kopi yang enak itu sebenarnya nggak harus pahit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di masa pandemi seperti saat ini, yuk kita sama-sama hijrah jatuhnya. Kita sama-sama move on. Di luar sana banyak sekali kendala-kendala dan ini harus dipecahkan melalui produk-produk inovatif yang menginspirasi tentunya. Oke. Jadi
muncul corona ini semoga ke depan dapat menginspirasi teman-teman di luar sana, khususnya kalau saya pribadi kepada pihak sekolah SMK Muhammadiyah 3 Palembang, ayo sama-sama kita berinovasi sehingga ke depan banyak hal itu bisa kita lakukan di masa pandemi seperti yang kita lakukan, tapi tetap menghasilkan karya-karya yang hebat. Iya, kayak gitu, Bu. benar. Justru di masa pandemi ini menjadikan kita jauh lebih kreatif ya Pak. Iya. Oke, Bapak ini kayaknya sepertinya sangat bermanfaat sekali bagi umumnya ya. Kalau saya juga sih minum kopi tuh nggak suka yang terlalu pahit Pak. Jadi mungkin ini bagi sahabat inovasi yang nggak suka kopinya terlalu pahit dan sudah bosen ya mungkin dengan warna-warna kopi yang ada. Nah ini menjadi satu pilihan bagi sahabat inovasi untuk mencobanya. Nah mungkin untuk Bapak sendiri mungkin ada harapan ke depan untuk pengembangan inovasi ini. Ya. Jadi harapan pertama, semoga kegiatan seperti ini, khususnya produk yang saya bawa hari ini dapat menginspirasi teman-teman. Yang kedua, bagi lingkungan sekolah, ini meningkatkan kualitas anak-anak lulusan. Karena sekarang Bu, kebetulan semenjak beberapa produk itu hadir di SMK Muhammadiyah 3 Palembang, sekarang ada kelas khusus inovasi. Jadi kelas inovasi bagi anak-anak, bagi dewan guru yang ingin berinovasi. Selanjutnya, nih kalau misal tadi ditanya nih misal harga dan sebagainya, ini jujur nih sebagai sivitas akademika tentu ini nggak bisa dinilai dengan benar, Pak. dengan nominal tertentu tentunya. Nah, saya hanya mencoba ini hadir sebuah produk inovatif. Kalaupun kedepannya akan diprofitkan, ya itu silakan tentunya kayak gitu. Tapi ini ada kelebihannya Bu. Ya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan karena warnanya nggak biasa, nggak umum pada umumnya kopi. Yang kedua karena ini bentuknya kemasan, tentu enak sekali dibawa kemana-mana. Praktis ya Praktis. Pak, ya? Mau bepergian silakan dibawa. Dan memang untuk penyajiannya bagi yang suka minum langsung silakan. Yang ingin manis udah ada tambahan gulanya. Terus kalau untuk kekurangan Ibu, oh ya tadi. Kalau misalnya mau menyajikan boleh diminum langsung atau dihangatkan terlebih dahulu. Jadi boleh direndam dengan air hangat atau dimasak ulang dan sebagainya. Nah, karena ini menggunakan air mineral, Bu, tentu tetap terjadi proses namanya oksidasi. Nah, ini paling lama penyimpanannya 7 hari atau 1 minggu. Atau kalau sudah dibuka 1 kali 24 jam harus diminum habiskan kayak gitu. Kalau kekurangannya ya tentu dari segi kemasan dan sebagainya. Dan itu akan dikembangkan lebih ya, lanjut dikembangkan. ya Pak ya? Dan kalau mau diprofitkan tentu harus ada tambahan. Harus ada tambahan contohnya sehingga barang ini lebih awet untuk disimpan lebih lama kayak gitu. Jadi Corona kopi racik warna. Semoga harapan kami menginspirasi teman-teman di luar sana dengan hal-hal baru terkait pandemi tentunya kayak gitu Bu. Oke, baik. Nah, ternyata sampai inovasi ya di masa pandemi ini justru kita jadi lebih tambah kreatif ya, ya Pak ya. Dan ternyata masa ini menjadi inspirasi buat Pak Berlian untuk memberi nama produk inovasinya ya Pak ya. Iya betul. Jadi memang kadang-kadang kita merasa bahwa masa pandemi ini adalah masa yang sulit ya, tapi justru di sisi lain ini menimbulkan inspirasi ya sahabat inovasi. Oke. Baik Pak Berlian, ini perbincangan kita ini tentu saja sangat menarik ya Pak ya, karena ini dari produknya aja sudah menarik sekali ya Pak ya. Nah, tentu saja ini akan lebih lanjut akan dikembangkan oleh Pak Berlian bersama timnya. Nah, bagi sahabat inovasi yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap lagi atau tertarik dengan produk inovasi ini dapat memberikan komen di podcast kami dan akan kami sampaikan dengan narasumbernya langsung. Sebelum kita mengakhiri acara kita, mungkin Bapak ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada tim pendukung atau orang-orang yang mensupport inovasi ini. Ya, ucapan terima kasih yang luar biasa bagi teman-teman Dewan Guru SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Kepala sekolah itu memang top manager, top leader, tapi behind the great kepala sekolah ada guru-guru yang hebat tentunya. Nah, ini terima kasih yang pertama. Yang kedua, kepada pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan yang luar biasanya mensupport kami para kepala sekolah di tengah pandemi. Ayo terus untuk selalu berinovasi demi kemajuan sekolahnya tentunya. Mungkin itu Ibu. Oh ya,
bagi Balitbangda, terima kasih udah mengundang Ya. di podcast hari ini. Selalu jaya dengan berbagai macam inovasinya. Dan ini juga akan kami sampaikan juga kepada rekan-rekan siswa yang ada di lingkungan SMK Muhammad III Palembang, agar mereka juga termotivasi ke depannya melalui program-program inovasi seperti saat ini. Dan ini luar biasa pentingnya bagi kami di dunia pendidikan, karena podcast seperti ini tentu akan menambah nilai-nilai jual kami sebagai sivitas di ranah pendidikan. Itu. Oke. Nah, oke, baik. Sahabat inovasi, itulah perbincangan kami dengan narasumber kita. Terima kasih Pak Siap, Bu. Berlian. Ya. Ditunggu kehadirannya lagi tentu saja dengan inovasi-inovasi Siap. terbarunya. Insya Allah. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, justru kita harus terus berkreatif ya, walaupun keadaan kondisi kita ini tidak harus menurunkan semangat kita ya. Justru ini menjadi peluang kita untuk terus berinspirasi, karena justru seperti yang dicontohkan Pak Berlian, justru kondisi kita ini menjadi inspirasi bagi Pak Berlian untuk berinovasi. Oke, baik sahabat inovasi, itulah tadi perbincangan kami, singkat kami. Ikuti terus perbincangan kami dengan narasumber yang lainnya di podcast kita di lain waktu ya tentunya. Nah, sahabat inovasi tetap bersemangat untuk berinovasi tentu saja. Jangan lupa dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.